Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita kembali lagi di podcast ASN Malebi angkatan 383. Jadi hari ini kembali lagi saya Nursyama Naguna dari kelompok 3 angkatan 8 gelombang 3 akan diskusi bincang-bincang ringan dengan narasumber kita hari ini yaitu Ibu Nurhaini SPD MPD. Baik Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Ya, maaf mengganggu waktunya Ibu. Jadi tema kita hari ini Bu tentang bela negara. Nah, jadi Iya. yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa sih Bu upaya pembelaan negara bagi kita seorang ASN dosen di institusi kita Universitas Sulawesi Barat? Bentuk konkretnya seperti apa yang ada di lingkungan kampus kita? Karena saya merasa tertarik dan ingin tahu nih Bu, sebagai pendatang baru di kampus Universitas Sulawesi Barat. Ya, seperti itu, Bu. Eh, iya, ada banyak ya bentuknya secara implisit bagaimana kita berperilaku yang nilainya itu sebenarnya nilai bela negara. Ya, Eh, Sama dengan kita berbangga dengan identitas itu sudah masuk dalam bela negara ya. Jadi tidak melulu membanggakan misalnya produk-produk luar atau identitas-identitas dari luar. ya, Itu sudah jadi bagian dari bela negara. Di kampus pun mungkin juga dalam perkuliahan, dalam setiap materi apapun, mungkin kita dari jurusan-jurusan yang berbeda ya, prodi berbeda. Saat memberikan materi, kan selalu tidak melulu hanya fokus pada misalnya teks atau apapun itu. Saat menjelaskan terkait materi itu bisa diselipkan juga pesan-pesan bela negaranya. Jadi mahasiswa itu juga tetap terkoneksi dengan nilai bela negara sambil belajar. ya, Itu betul nanti sekali. kan bisa tercermin dari output ya. Mereka bisa expert dan juga punya nilai bela negara dalam dirinya. Ya, baik Ibu. Berarti tadi kita selipkan ya dalam proses pembelajaran Iya. tentang bagaimana sih kita sebagai mahasiswa bisa melakukan upaya pembelaan negara. Ya, kalau bentuk kerjasamanya Ibu, misalnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan nih yang Mhm. merupakan perwujudan bela negara. Apakah ada Bu yang pernah dilakukan oleh mahasiswa kita di Universitas Sulawesi Barat? Eh, Kadang kalau kita artikan secara harfiah ini lebih dekatnya misalnya kepada apa ya ASN ASN TNI Polri. Padahal sebenarnya kita kan di dunia pendidikan banyak yang bisa dilakukan. Nah, Ya, mahasiswa-mahasiswa kita itu kreatif sekali dalam berkegiatan. Eh, dengan mereka memiliki niat untuk mengembangkan sumber daya yang ada di sekitar mereka saja itu sudah masuk dalam nilai bela negara ya. Mereka ingin agar lingkungannya itu bisa berkembang, ya, bisa memanfaatkan kreativitasnya, menunjukkan identitasnya. Mahasiswa ya, itu banyak sekali kegiatannya. Mereka bisa bakti sosial, bisa eh, mengajar sampai ke pelosok-pelosok. Nah, ini betul kan sekali. Ya, kebetulan kita mungkin di Sumbar ini masih banyak ya wilayah yang sulit sekali akses dan mahasiswa mahasiswa kita juga banyak yang datang dari wilayah-wilayah ini. ya. Jadi mereka punya inisiatif, wah kalau saya tidak bergerak, bagaimana lingkungan saya bisa berkembang, bagaimana identitas saya bisa terlihat ya sebagai bangsa yang unggul. Jadi banyak sekali kegiatan mahasiswa itu yang turun ke lapangan, ke pelosok-pelosok untuk mengembangkan daerah asalnya. Ya, baik Ibu. Menarik sekali Ibu tadi yang Ibu katakan bahwa banyak mahasiswa-mahasiswa yang ke pelosok-pelosok untuk misalnya melakukan kegiatan mengajar atau asistensi Mhm. mengajar ya sebagai contoh program Kampus Merdeka itu. Nah, itu bagus sekali Bu sebenarnya untuk dalam rangka pembelaan negara. Jadi bagaimana kita melatih mahasiswa untuk meningkatkan rasa cinta tanah air Mhm. ya melalui Betul. pembelajaran di desa atau di pelosok daerah 3T seperti itu. Mhm. Jadi dengan terjunnya mahasiswa ke daerah 3T itu bisa jadi upaya pembelaan negara bagi bangsanya ya. Ya, Iya. baik Ibu. Kemudian apalagi ya yang penting dalam upaya pembelaan negara? Hmm, Misalnya ketika kita mengajarkan mahasiswa nih Bu ya dalam upaya pembelaan negara, terkadang ada mahasiswa yang cuek nih. Kalau sekarang kan ada gangguan distraksi misalnya teknologi, Iya. perkembangan teknologi dan lain-lain. Gimana sih misalnya cara Ibu nih Mhm. mengembalikan
atau memahamkan anak ini terkait dengan upaya pembelaan negara. Semisal dia memiliki nilai-nilai sikap dan perilaku yang cuek, karena milenial kita Mhm. sekarang kebanyakan seperti itu, Bu. Iya ya. Mereka tergantung dengan teknologi mereka, cuek dan tidak peduli dengan lingkungan sosial. Mhm. Gimana Ibu kaitannya dengan pembelaan negara? Iya, saya kira itu juga jadi concern di kita ya, di pendidik, di perguruan tinggi juga terjadi. Eh, Era distraksi ini yang Ya, sangat sangat mengkhawatirkan, yang seringkali kita menegur pada misalnya para milenial atau misalnya generasi muda nanti, tidak hanya generasi muda ya, kadang kita semua nanti anggaplah kasus diklaim sesuatu dari kita itu diklaim, kita baru tersentil, baru marah dan lain-lain ya, ya, karena betul. sebelumnya tidak punya rasa kepemilikan ya, tidak ada belum tertanam itu bangga memiliki Ya, identitas bernegara ini. Jadi saya biasanya kalau kalau contoh khusus saja, kasus khusus misalnya dalam melakukan perkuliahan, saya sering misalnya menyampaikan bahwa eh, misalnya menanyakan, kalian sudah pernah ke luar negeri belum? Atau sudah pernah berinteraksi dengan orang dari luar? Mungkin ada yang belum, ada yang hanya lewat sosmed dan lain-lain. Kemudian, apakah Anda merasa inferior atau superior ya, dari? Ya hmm, kadang-kadang mereka itu memang di bagian itu ya, ya, melihat orang lain itu lebih superior dan lain-lain. Nah, saya langsung biasanya memberikan contoh yang paling konkret. Misalnya saya sudah punya pengalaman keluar, berinteraksi dengan orang orang yang berbeda ya, berbeda ya, bangsa dengan kita. Dan sebenarnya satu hal yang harus kita tanamkan bahwa tidak ada namanya inferior dan superior. Kita ya, hanya betul. berbeda saja. Hmm, Ya, mereka punya gaya hidup sendiri, kita punya gaya hidup sendiri. Intinya adalah kita saling bertoleransi. Jangan karena kita tidak sama dan Anda merasa Anda di bagian yang inferiornya. Nah, iya, itu that's not the case ya. Dan iya, itu pun makanya sering saya juga memberikan motivasi, sering-seringlah eh, berkegiatan keluar. Anggap iya, kayak sekarang ya, pemerintah, ya, misalnya kementerian itu sudah banyak sekali kegiatan untuk mahasiswa, bisa belajar keluar juga, keluar negeri bisa kayak kampus mengajar, bisa turun ke turun ke masyarakat supaya mereka bisa terpapar dengan kondisi-kondisi berbeda dari yang selama ini mereka rasakan. Jadi tahu bahwa tidak ada namanya yang inferior superior ya, yang hanya iya, ada kita mungkin berbeda perspektif. Jadi saat mereka sudah berbangga bahwa oh ternyata identitas saya itu sama, sama baiknya, sama excelnya dengan orang luar, ya jadi lebih cinta kepada tanah airnya. iya, betul sekali, Bu. Menarik sekali, Bu. Terima kasih banyak atas bincang-bincang singkat ini, Bu. Baik, Bu. Saya mendapatkan insight lagi bahwa kita tidak harus minder dengan kelemahan yang Mhm. kita miliki dan tidak ada yang superior ataupun inferior. Tapi kita harus menjadikan suatu kelemahan itu agar sebagai pembelajaran untuk Mhm. bisa lebih dan sama dengan orang yang di luar sana. Oke, thank you so much Ibu Nurhaini atas Ya, waktunya hari you're ini. welcome. Ya, semoga diskusi hari ini bermanfaat ya, terutama bagi Mhm. saya yang sedang belajar juga ini Bu. Jadi Semoga ya. ya, dan yang menonton juga semoga bermanfaat diskusi singkat hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Di lain kesempatan mungkin akan bergabung lagi dengan podcast kami di tugas yang lainnya. Oke, saya akhiri podcast bincang-bincang wawasan tentang bela negara hari ini dengan narasumber kita yang sangat baik hati yaitu Ibu Nurhaini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.